Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم زد وبارك وهنئ مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perspektif seorang muslim. Begitulah judul pada sore hari ini di kajian kita pada kesempatan kali ini. Berkenaan dengan perspektif muslim, maka tentu seseorang memiliki kacamata beragam dalam melihat kehidupan. Mereka memiliki sudut pandang berbeda dan angle berbeda di setiap kehidupan. Ada yang memilih hidup mencari jalan melalui stoicism. Ada yang melalui jalur isme-isme lainnya misalnya. Tapi ketahuilah, Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap dan komprehensif dalam melengkapi kehidupan manusia yang hidup di atasnya. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa perspektif seorang muslim yang benar dan hakiki adalah perspektif yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan sekaligus dia adalah seorang yang beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang berbahagia. Perspektif seorang sangat menentukan tentang aktivitas apa yang akan dia lakukan di dalam kehidupan. Pandangan seorang terhadap sesuatu itu melahirkan action di dalam dia melakukan sesuatu. Sehingga ketika persepsinya salah, pandangannya salah, dia pula akan salah dalam menyikapi kehidupan. Sebagai contoh, akhir kehidupannya dengan bunuh diri. Mereka salah dalam menyikapi masalah. Bagi orang beriman, masalah adalah bagian daripada cara Allah mencintai hambanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Allah ketika mencintai seorang hamba, sebuah kaum, maka Allah beri dia bala. Tapi bagi orang yang menganggap masalah sebagai sebuah beban hidup, sebagai sebuah kesulitan, maka ketahuilah dia salah dalam memiliki perspektif. Berarti perspektifnya bukan muslim. Karena seorang muslim yakin bahwa perspektif dia adalah perspektif yang menjadikan setiap masalah adalah langkah mendapatkan pahala. Orang yang tidak paham, ketika mereka menjadikan beban hidup mereka katanya adalah hutang. Beban hidupnya punya anak banyak, beban hidupnya punya pasangan tidak sempurna, beban hidupnya punya kecacatan fisik, beban hidupnya diabadikan sebagai kemiskinan. Padahal Islam atau perspektif muslim hanya memandang beban hidup satu. Apa beban hidup muslim? Dosa.
Dosalah beban hidup kita. Sehingga terlitih hutang bukan beban hidup. Punya banyak anak bukan beban hidup. Hidup dalam keadaan miskin bukan beban hidup. Beban hidup kita adalah dosa. Allah katakan, wa wada'na anka wizrak. Dan kamilah yang mengangkat bebanmu, wahai Muhammad. Itu dosa-dosamu. Jadi maksudnya apa? Nabi SAW terbebas daripada dosa. Ma'asum. Maka wizrak itu adalah maksudnya dosa, beban. Hingga Allah mengartikan beban sebagai sebuah dosa, dosa sebagai sebuah beban. Makanya mengapa salah perspektif di antara kita juga. Di antaranya adalah ketika kita menganggap bahwa kekayaan adalah cara Allah memuliakan kita dan kemiskinan adalah cara Allah menghinakan kita. Lihatlah bagaimana Allah mengabadikan dalam surah Al-Fajr, ya, yang mana orang diuji. Idza btalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau ada Allah sedang memberikanku berupa kenikmatan harta, kelapangan, kesehatan jiwa, maka Allah telah sedang memuliakanku. Atau sebaliknya, ada seorang yang sedang diuji oleh Allah berupa kemiskinan, kesakitan, keletihan, maka dia mengatakan ahanan, Allah sedang menghinakanku. Ketahuilah, kaya dan miskin bukan tujuan. Kaya dan miskin adalah wasilah. Karena ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin. Ada orang masuk surga dengan jalur kaya, ada orang masuk surga dengan jalur miskin. Sehingga kalau di antara kita memiliki pemahaman bahwa orang ketika dikayakan berarti dia sedang dimuliakan, berarti dia bukan memiliki perspektif sebagai seorang muslim. Karena kaya adalah ujian, sebagaimana kemiskinan adalah ujian. Dan masih banyak perspektif-perspektif muslim lainnya. Sebagai contoh, perspektif muslim lainnya adalah tentang rezeki. Orang muslim tidak melimitisasi rezeki hanya pada gaji dan margin atau profit. Tidak. Orang muslim menganggap bahwa kumpulnya dia bersama keluarga itu rezeki. Senyumnya dia kepada orang yang dia cintai, dari gurunya atau orang tuanya, itu rezeki. Pertemuannya dengan teman yang soleh adalah rezeki. Sekedar punya anak aja belum tentu rezeki. Punya anak yang soleh itu rezeki. Ya. Sekedar nikah aja belum tentu itu rezeki yang besar. Tapi punya pasangan yang soleh dan soleha itu rezeki besar. Punya waktu luang untuk berzikir dan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, rezeki besar. Itu perspektif. Karena boleh jadi tidaklah semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Itu perspektif pandangan tentang rezeki. Takdir, sebagai contoh, takdir. Bagaimana perspektif muslim terhadap takdir? Kita ketika ada suatu hal yang tidak mengenakan, kita bilang apa? Orang mukmin itu bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bilang alhamdulillah coba. Itu perspektif dari mana coba yang ngasih tahu ke kita ketika kita dapat masalah justru bilang alhamdulillah? Gak ada. Hatta stoicism sekalipun. Kita sekarang lagi tren tuh pemahaman stoik. Atau isme-isme lain yang diajarkan Plato, Socrates, Aristoteles, gak ada ngejelasin tentang itu. Muslim yang punya cara pandang berarti kalau ada masalah bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena adanya masalah menjadikan kita pertama tidak takut mati, menjadikan kita rindu surga, menjadikan kita tidak sombong. Adanya masalah, adanya ujian. Lagi-lagi perspektif muslim, cara pandang. Makanya yang menjadikan hidup kita runyam bukan masalahnya, bukan masalah, tapi cara pandang kita yang salah terhadap masalah. Itu yang bikin kita runyam. Singkat cerita, yang bikin hidup kita runyam adalah nggak punya ilmunya. Contoh, Anda misalkan seorang pilot.
tiba-tiba disuruh jadi masinis, berubah, bingung gimana cara ngendarinnya, atau sebaliknya masinis menjadi pilot, bingung. Boleh jadi bukan masalah mesinnya, tapi masalah nggak tahu cara mengoperasikannya. Begitulah kehidupan. Yang buat kita runyam, masalah ini datang, masalah dari keluarga, masalah dari finansial, masalah dari anak, masalah dari orang tua, masalah dari cobaan fisik dan sebagainya, gara-gara nggak punya ilmunya. Karena kalau kita lihat orang paling mulia di alam semesta, para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang paling bahagia, padahal mereka adalah orang yang masalahnya paling banyak. Siapa orang paling masalah paling banyak? Nabi dan rasul. Yang mengatakan demikian beliau sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Orang yang paling mendapatkan bala paling banyak adalah para nabi dan rasul. Tapi di saat yang sama mereka juga adalah orang yang paling bahagia di permukaan bumi. Kenapa? Berarti tandanya nggak relevan kan? Kalau orang yang banyak masalah berarti paling sengsara, enggak. Buktinya ada orang paling banyak masalah ternyata paling bahagia. Kan itu kontradiksi kesannya. Tapi ternyata tidak kontradiksi. Karena mereka punya toolsnya dari apa? Wahyu. Dari wahyu. Makanya yang menjadikan kita tenang dalam menghadapi masalah. Makanya saya katakan, penuntut ilmu itu punya skill tenang. Apa? Punya skill tenang. Dia nggak gegabah orangnya. Tenang. Dia punya apa ya, semacam ketenangan yang nggak dimiliki oleh orang-orang. Dia nggak punya sifat panikan. Dia nggak punya sikap buru-buru dalam perkara-perkara yang nggak perlu buru-buru gitu. Dia santai, tenang. Santai itu bukan berarti nggak gerak, bukan berarti nggak ikhtiar, tapi dia nggak gegabah. Ya, karena kita tahu semua Nabi SAW pernah mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Gegabah itu sifatnya syaitan, gegabah. Artinya pengen buru-buru, pengen cepet-cepet. Nah itu tuh hati-hati, sifat syaitan. Ya. Dalam perkara-perkara yang nggak wajib cepet, ya. Karena ada perkara yang harus cepet. Contoh, seperti wanita ketika dilamar oleh pria yang soleh, baik akhlaknya, segera nikahin. Mayat ketika sudah meninggal dunia, maka segera dimakamkan. Sholat ketika sudah adzan, maka segera sholat. Itu yang cepat. Tapi selebihnya kita nggak dituntut harus punya cepat, punya mobil tahun ini, punya rumah tahun ini, punya ini tahun depan, dan sebagainya. Nggak ada yang diburu-buru dalam hidup. Emang kita mau kejar-kejaran sama siapa? Sama korun. Kita tidak sedang kejar-kejaran untuk ngumpulin harta. Kita sedang kejar-kejaran untuk ngumpulin amal. Amal, hadirin. Amal kita terus begini-gini aja. Sedangkan umur kita terus berkurang. Maka kita kejar-kejaran dengan waktu sekarang ini. Karena waktu kita ini gak bertambah. Kuota umur kita ini sudah dikasih jatah oleh Allah SWT berbeda-beda. Tidak ada yang tahu berapa jumlah umur kita masing-masing oleh Allah SWT. Dan kita hanya diperintahkan untuk beramal seberkualitas mungkin. Liyabluwakum ahsanukum amala. Untuk ngecek siapa yang benar amal baik amalnya. Akhirnya kita semua pada kesimpulan bahwa perspektif seorang muslim adalah tauhid. Apa? Tauhid. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, dari ilmu takdir, ilmu tentang rezeki, ilmu tentang menghadapi masalah, itu Anda pelajari di mana? Pembahasan tauhid. Makanya kenapa para nabi dan rasul dakwahnya dakwah apa? Tauhid. Semua nabi dan rasul dari awal Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, Muhammad, mendakwahkan tauhid. Bahkan semua agamanya adalah Islam. Menjadi seorang muslimin itu adalah bagian daripada suatu keharusan. Sehingga semua agama salah kecuali Islam yang benar satu-satunya. Ya, maka saya sering katakan tidak boleh kita mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Karena kalau kita bilang Islam adalah paling benar, berarti ada agama lain yang juga benar, kan gitu. Tapi kita katakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, itu keyakinan kita. Makanya kita pilih Islam, ya.
Ketika Anda milih Kristen, ya udah silahkan, itu pilihan Anda, karena tidak ada paksaan dalam menganut agama yang lain gitu. Sehingga ketika kita sudah milih Islam, kita harus paham konsekuensi dalam memilih Islam. Apa arti kata Islam? Apa arti kata Islam? Pasrah. Apa? Pasrah. Pasrah. Arti pasrah. Pasrah itu seperti sebuah seperti seorang yang dia, bayangkan, dia nggak punya pilihan A, B, C, D kecuali pilihan ditentukan. Sehingga ketika seorang tawanan ditawan oleh seorang prajurit tawan, dia disuruh ngapain aja harus mau, karena dia mau nggak mau pilihannya cuman ikuti perintah atau dibunuh, kan gitu. Tapi tentu dalam hal ini ketika dikiaskan kepada Rabbul Alamin tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita, Allah tidak zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu muharraman bainakum fala tadhalamu. Allah tidak mengizinkan dirinya untuk memiliki sifat zalim. Tapi lakulin, kalau kita sudah mengatakan kita sebagai seorang muslim, kan ini kan perspektif seorang muslim. Berarti perspektif seorang yang pasrah, ya enggak? Pan muslim pasrah artinya. Ketika dijejelin, bukan dijelin, apa ya bahasanya ya? Disampaikan, dijelaskan kepadanya dalil suatu hukum, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Kalau sebagai muslim itu ngapain? Apakah debat? Apakah masa sih? Enggak, tapi kita ngapain? Pasrah. Ya udah nerima, kan gitu emang aturannya. Ketika ada ayat tentang wajibnya hijab, berarti gimana bagi perempuan? Pasrah, ya udah pakai aja. Nggak mikir, kayaknya saya nggak mau pakai hijab sebelum saya menghijabkan hati saya, karena percuma hijabin luar tapi belum pernah hijabin hati. Ini nggak pasrah namanya, ya. Karena perintah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk waliyadribna bi khumurihin ala junubihin dalam surah An-Nur ayat 31, dan panjangkanlah hijab-hijab kalian sampai bawah dada. Itu perintah yang menunjukkan bahwa ini hijab itu wajib. Baik Anda sudah menghijabkan hati atau belum, tapi hijab itu wajib, kan gitu. Jadi nggak ada istilahnya mau hijabin luar kalau udah hijabin hati, nggak ada istilahnya. Begitu pula yang lain dalam perkara-perkara yang sudah ma'lum minad dini bidarurah, ya, sudah jelas diketahui oleh orang banyak tentang kewajibannya, dia masih mengatakan kan masih ada yang bilang boleh, kan masih ada yang mengatakan ini nggak apa-apa. Maka ketahuilah yang semacam ini berarti dia nggak pasrah, berarti dia nggak menjadikan muslim itu sebagai sebuah panduan untuk hidup, tapi dia cuma bilang saya muslim doang, tapi dia nggak memahami konsekuensi arti muslim itu sendiri, dan dia nggak mengamalkan konsekuensi sebagai seorang muslim. Sehingga perspektif seorang muslim itu pasrah pada perintah Allah dan pasrah kepada larangan Allah. Pasrah, itu perspektif muslim. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah mengatakan A tapi dia bilang B, Allah bilang B dia bilang C, Allah berikan E dia bilang Z. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika Allah sudah kasih pilihan A, dia pilih. Ada gak sih pilihan option B? Nah, dicari yang lain, cari yang lain. Yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia tersesat di jalan yang benar. Sehingga seorang muslim pasrah. Dan seorang muslim juga, di antara perspektif seorang muslim, dia tidak mengandalkan kemampuannya. Apa? Tidak mengandalkan kemampuannya. Ini perspektif muslim. Jadi dia tahu ketika dia usaha, yang membuat usaha itu bisa berjalan,
yang membuat dia bisa running usahanya, yang membuat hasilnya bisa untung, itu Allah dari awal sampai akhir yang membuatnya. Karena hadirin sekalian, kita ini nggak pernah punya kontribusi sama sekali dalam penciptaan otak kita. Di sini ada yang ciptaan otak sendiri? Di pabrik? Di sini? Nggak ada. Kita tidak pernah punya andil dalam penciptaan diri kita sendiri, apalagi alam semesta. Kita nggak punya andil. Ada punya andil penciptaan kita kepada alam semesta? Jangankan andil, penciptaan terhadap satu butir pasir saja kita nggak pernah punya andil. Nggak pernah punya andil. Terus kenapa kita bergaya dengan begitu sombongnya kita mengandalkan saya mengerjakan semua ini karena usaha saya? Gimana cerita? Makanya perspektif seorang muslim terlihat dari perkataannya. Kalau dia setiap kali dapat kemudahan dia mengatakan alhamdulillah setelah taufik dari Allah, bilang gitu dulu. Baru setelah itu dia bilang saya berhasil mengkhatamkan Quran gitu. Bukan ya saya pinter makanya saya bisa khatamin Quran. Enggak gitu. Ketika dapat dia lulus cepat dari kuliahnya. Ya gara-gara saya pinter sih. Saya jawab terus. GPA saya 4,0. Makanya saya lulus cepat. Sama sekali nggak ada ucapan alhamdulillahnya, sama sekali nggak ada ucapan setelah taufik dari Allah atau setelah izin dari Allah. Dia nggak pernah ucapkan itu, berarti dia tidak menggunakan kacamata sebagai seorang muslim. Kalau kacamatanya sudah salah, bagaimana mampu dia mengarungi kehidupan yang kompleks, yang masalahnya bukan cuma itu saja, tapi lebih kompleks daripada itu. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Perspektif muslim terhadap kematian. Nah, ini tadi banyak tuh. Tadi perspektif takdir, terhadap apa? Rezeki, terhadap usaha, kemudian terhadap kematian. Seorang muslim memandang kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian justru adalah awal bagi kita hidup. Karena hidup kita pada akhirnya adalah di kematian kita. Yaitu pada saat di mana? Di alam barzakh hingga surga atau neraka. Na'udzubillah, neraka. Dan pada akhirnya kita sebagaimana kata para ulama, an-nasu niyam fa idza matun tabahu. Manusia itu kebanyakan sedang tidur. Ketika mati baru sadar selama ini berada dalam kesia-siaan. An-nasu niyam fa idza matun tabahu. Maka ketahuilah bahwa kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Sehingga orang beriman dia beramal untuk kematiannya. Untuk memperbaiki bekal sebaik-baiknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita rangkumkan semua perspektif muslim itu nggak bisa diraih dengan cara kita malas-malasan. Nggak bisa. Kita baru bisa mendapatkan cara pandang yang benar dalam kehidupan kalau kita belajar. Bagaimana aku bisa sahabat nggak pernah ada yang takut mati ketika perang? Sahabat itu nggak ada yang pernah takut mati. Jadi kalau mereka hidup mulia. Kalau mereka mati syahid. Dua-duanya sama mulia kan? Jadi nggak ada pilihan buruk bagi mereka hidupnya. Itu orang mukmin. Perspektif muslim gitu. Hiduplah hidup mulia atau matilah mati syahid. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Pilihannya berdua doang. Sehingga mereka ketika medan perang, seperti contoh Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir bin Abdullah. Ketika perang Uhud itu bilang apa? Saya lupa Abdullah bin Haram atau Abdullah bin Jahsh. Ya. Tapi jelas dia adalah seorang sahabat yang mati di medan perang Uhud, mati syahid. Yang ketiga itu dia mengatakan apa? Saya berharap malamnya nih, besok pagi musuh menebas leher saya dan mencincang-cincang tubuh-tubuh saya. Kemudian nanti ketika Allah dibangkitkan, Allah mengumpulkan kembali jasad saya dalam keadaan utuh dan ditanya, kenapa engkau meninggal? Maka saya akan menjawab, karena engkau ya Rabb. Karena engkau ya Rabb. Subhanallah. Dia memutuskan perkara dan dia telah mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Itu Muslim. Gak takut mati. Amr bin Jamuh. Sering kita dengar ceritanya ya.
Amir bin Jamuh pincang kakinya kan? Pincang kakinya. Anak-anaknya minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya pincang kakinya, nggak usah ikut perang ya. Akhirnya Rasulullah nunggu dalil dari Allah, nunggu wahyu dari Allah. Allah katakan dalam surah Al-Fat ayat 30, Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raj haraju wala 'alal marid haraj. Bagi yang buta, bagi yang pincang, bagi yang sakit, nggak apa-apa nggak ikut perang. Tiba-tiba dia udah di sini nih, Amr bin Jamuh nggak ikut perang. Dia datang ke Rasulullah SAW langsung, ya Rasulullah, izinkan saya perang. Akhirnya diizinkanlah Amr bin Jamuh untuk perang dalam keadaan kakinya pincang. Kemudian dia masuk ke medan perang dan kemudian dia meninggal dunia dan mati syahid. Nabi ketika pertama kali melihat jasad-jasad para syuhada yang meninggal dalam keadaan mati di medan perang, Nabi melihat satu persatu dan mencari mana Amr bin Jamuh. Kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat kaki Amr bin Jamuh dalam keadaan sempurna melangkahkan kaki di surga. Gara-gara apa? Gak takut mati, hadirin. Lagi Hanzalah bin Abi Amir, ghasilul malaikah, yang pernah dimandiin oleh malaikat. Gara-gara malamnya ngapain? Berhubungan suami istri, junub. Baru malam pertama. Nah, ini malam pertama nih, baru nikah, malamnya berhubungan, paginya pas subuh-subuh belum sempat mandi junub, ada kumandangan perang. Jadi dulu itu biasanya kalau perang itu kapan? Pagi. Kaum muslimin itu setiap kali perang atas pagi. Makanya kenapa kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Hampir setiap peperangan itu dimulai di pagi hari. Jadi beberapa perangan seperti Khaybar itu sampai maghrib perangnya. Ya. Itu beda-beda perang. Tapi yang jelas Nabi doakan bagi orang yang bangun pagi. Dan ternyata ketahuilah pada saat itu para sahabat sebagian di antara mereka tidak ada yang takut mati. Makanya sifat penyakit takut mati dan cinta dunia adalah penyakit orang munafik. Ya, penyakit orang munafik. Sehingga perspektif orang muslim, dia nggak pernah takut mati. Sebetulnya bukan takut matinya. Ya, karena Nabi SAW pernah juga ditanya ya oleh Aisyah tentang suatu perkara. Kata beliau, kulluna nakrahul maut. Semua di antara kita juga takut mati. Maksudnya itu takut karena apa? Karena amalnya masih sedikit. Jadi kalau takut karena amal masih sedikit, tidak termasuk ke dalam sifat munafik. Yang masuk ke dalam sifat munafik adalah takut mati karena cinta berlebihan kepada dunia. Itu yang bersifat munafik. Yani takut siapa yang melanjutkan perusahaannya kalau dia meninggal. Takut hartanya nanti gimana. Nah, takut itu. Makanya ketahuilah orang beriman itu anak dan keluarganya akan dijaga oleh Allah kalau dia meninggal. Maka dia nggak pernah takut mati. Baik, kalau kita lihat kenapa para sahabat itu saling menolong satu dengan yang lainnya dengan cara menikahi apa? Nikahi para janda yang suaminya meninggal dunia. Ummu Salamah, lihat, Abu Salamah meninggal pada saat perang Uhud, nikah atau perang Badar, nikah sama Nabi SAW akhirnya kan, Ummu Salamahnya. Sehingga Allah gantikan dengan lebih baik. Dan pada akhirnya setiap di antara kita harus pada akhirnya melawan sifat rasa takut untuk mati dalam keadaan syahid. Bahkan sebaik-baik mati itu di tanah mana? Di Madinah. Di Madinah. Nah, kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al. Kalau di antara kalian ada yang mampu untuk mati di Madinah, lakukanlah. Nah, gimana setelah bunuh diri di Madinah? Enggak. Kata para ulama, berarti kemungkinan dua. Kita sering-sering umroh, yang mana umrohnya ke Madinah. Maksudnya umrohnya juga sekalian trip ke Madinah. Kalau umroh mah di Mekah kan. Tapi ke Madinah. Atau tinggal di Madinah. Makanya saya sering bilang, bagi yang WFA, ya temenin tinggal di Madinah aja deh. Di sini juga nggak ini kan, nggak terlalu urgen kan. WFA itu kan work from anywhere, ya gak? Di mana-mana dia bisa kerja. Ini kerja di Madinah, sewa apartemen 1.000 real per bulan, buat makan ini sehari paling 30 real, cukup.
Antum pulang pergi Masjid Nabawi. Masya Allah. Kajian ke Syekh Abdul Razak, ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaidi, ke Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair. Masya Allah. Enak banget itu hidup. Ya. Mati di situ. Dia nyolatin siapa? Jutaan orang itu. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu 2 juta orang per sholat. Ada datanya. 2 juta orang per sholat. Meninggal di makamnya di mana? Di Baqi. Baqi satu pemakaman sama sahabat-sahabat Nabi. Satu pemakaman sama Aisyah. Satu pemakaman sama Imam Malik. Masya Allah. Yang pertama kali dibangkitkan pemakaman siapa? Pemakaman Rasulullah, pemakaman Abu Bakar, pemakaman Umar, baru pemakaman Baqi. Masya Allah. Itu nikmat luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa beliau akan memberi syafaat 70.000 orang dari ahlul Baqi. 70.000 orang. Makanya 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, itu para ulama khilaf kan. Siapa? Ada satu pendapat yang mengatakan itu adalah Baqi. Adalah penghuni Baqi. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang benar adalah siapa? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktahun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 dalam kitab tauhid ya. Mereka yang enggak minta diruqyah, mereka yang enggak tatayur, yang enggak ngelakuin syirik kecil, mereka yang enggak berobat dengan besi yang panas, sama mereka adalah orang yang bertawakal. 3 poin pertama intinya adalah di yang terakhir. Mereka yang sempurna tawakalnya. Sempurna tawakal itulah yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. 70.000. Sebagian lagi meriwayatkan dari 70.000 itu ada 70.000 lagi hingga 4,9 M. Ya. Dan itu Allah yang mengetahui berapa jumlahnya pada akhirnya. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah punya perspektif sebagai seorang muslim dari ilmu-ilmu tadi, cara pandang kita akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kita akan lebih mudah dalam menghadapi kehidupan. Dan kita tahu semua, dunia ini apa? Allah mengatakan dunia ini apa? Innamal hayatud dunya la'ibun. La'ibun itu ada apa? Game. La'ibun itu ya, permainan game kan? Maksudnya? Ya. La'ibun. Saya tanya, yang menang dalam permainan itu yang apa? Yang tahu peraturan permainannya. Antum bisa menang main bola kalau tahu yang pertama adalah peraturan permainannya kan. Sebelum action kan harus tahu peraturan dulu, apa peraturannya gitu. Kita nggak akan menang dalam perlombaan kalau kita nggak tahu aturan permainannya gitu. Makanya Islam memerintahkan kita untuk belajar terus-terusan supaya kita tahu batasan permainannya apa. Apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Do and don'ts-nya itu apa? Ya apa? Kita tahu. Kemudian kita mengetahui hikmah di balik permainan ini apa, gitu. Ya. Dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia sebagai ajang untuk kita berlomba dalam permainan ini. Yang menang pada akhirnya bukan yang dapat memiliki modal yang banyak berupa umur, ya. Bukan. Umur yang panjang belum tentu masuk surga, ya. Begitu pula bukan yang uangnya paling banyak, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci daripada takwa itu, hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, ialah menjalankan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Sehingga orang beriman itu dia enggak pernah ngerasa terbebani dengan syariat. Dia enggak ngerasa pakai hijab ini adalah sebuah beban. Dia enggak ngerasa sholat itu adalah sebuah beban, enggak. Tapi dia anggap sebagai sebuah kebutuhan. Dia anggap datang ke kajian ini bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai kebutuhan. Itu perspektif lagi seorang muslim. Karena dia tahu bahwa dia butuh itu. Sebagaimana Muhammad mengatakan, makanannya jasad adalah makanan dan minuman, sedangkan makanan dan ruh adalah qala Allah, qala Rasul. Dalil, wahyu. Itulah makanan ruh. Ruh kita perlu dikasih makan. Banyak orang tegak doang jasadnya, tapi tidak tegak ruhnya. Kok bisa dia tegak ruhnya? Karena dia tidak mengerti firman Allah. Dia jauh dari sabda Rasulullah. Dia nggak tahu konsep hidup ini tujuannya untuk apa. Dari mana diciptakan, untuk apa dia dilakukan, dan kemana dia akan berlayar dan berlabuh, dia nggak tahu. Karena basic
hidupnya manusia itu kan dari 3. Kenapa orang pertanyakan kehidupan? Dia dari 3. Dari mana dia berasal? Ya kan? Kemudian tujuan hidupnya untuk apa? Untuk apa dia hidup? Dan terakhir adalah kemana dia setelah hidup, kan gitu. Dan 3 pertanyaan ini ada dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat, luar biasa ya. Jadi urutan Quran itu ketika dijelaskan secara apa nih? Asbabun nuzul tadi apa? Sesuai urutan turunnya. Urutan turun Quran apa? Pertama Al-Alaq 1 sampai 5 kan. Tapi kenapa Al-Alaq kok ditaruh paling akhir? Nah, Al-Fatihah itu turunnya ke berapa? Kelima. Jadi Al-Alaq dulu 1 sampai 5. Habis itu pengen ulama mengatakan Al-Qalam atau mengatakan lagi Al-Mudaththir atau Al-Muzammil. Baru Al-Mudaththir, Al-Qalam, baru habis itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baru surat-surat Makkiyah yang lain. Ya. Ada surat yang turun sekaligus, ada surat yang turun bertahap. Jadi nggak langsung satu surat. Ada surat yang diturunkan sekaligus ratusan ayat seperti surat Al-An'am sebagaimana kata Ibnu Abbas. Turun dalam satu malam. Berarti menunjukkan bahwa apa? Nabi itu hafalannya kuat, bisa ngafal ratusan ayat dalam satu malam. Nah, itu ada surat Al-An'am tuh turun. Tapi rata-rata cuma 11 surat doang. Sebagaimana kata Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, itu 11 surat doang yang turun sekaligus. Surat panjang yang turun sekaligus, ya. Dan hikmah di balik itu semua pada akhirnya kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW menjalani kehidupannya memiliki perspektif dan cara pandang yang satu, dan semua Nabi memiliki cara pandang yang satu, tidak berbeda-beda, ya. Karena kalau kita lihat tadi kembali lagi ke surat Al-Baqarah, 3 pertanyaan inilah basic questionnya manusia yang kebanyakan manusia mempertanyakan ini. Dan kalau kita kenapa Allah taruh di sini? Karena kalau ada agama yang nggak bisa menjawab pertanyaan ini, berarti bukan agama yang benar. Agama yang nggak bisa ngejelasin tentang dari mana kita berasal, apa tujuan kita hidup, dan kemana kita setelah hidup, dia nggak bisa ngejelasin, berarti bukan agama yang benar. Dan Islam mampu menjawab 3 pertanyaan ini. Kita jelaskan di dalam surat Al-Baqarah tentang apa? Awal penciptaan manusia, yaitu Allah menciptakan Adam kan pertama kali. Dan Iblis bertanya, jelaskan. Allah menjelaskan juga tujuan penciptaan manusia, bahwa penciptaan manusia adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Kemudian Allah menjelaskan tentang hari kiamat, beberapa perkara surga dan neraka di hari kiamat di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Makanya yang menjadikan kita mudah tenang dalam menikmati kehidupan, mari kita tahu jawaban dari 3 ini. Kita tahu kemana setelah dari sini, kita tahu di sini ngapain, dan kita tahu dari mana. Kalau kita sudah tahu, akhirnya kita mudah menghadapi kehidupan. Sekarang, yang membuat banyak bunuh diri di negara-negara maju, secara ekonomi maju, tapi secara akidah mundur. Ya. Makanya Jepang bilang, negara maju. Apalagi Amerika, negara maju. Iya, secara ekonomi mungkin maju, tapi secara akidah mundur. Meskipun kita tahu semua bahwa beberapa negara itu sudah mulai growth muslimnya, ya. Seperti Jepang itu sudah banyak mualafnya, alhamdulillah. Di Inggris juga begitu, beberapa negara ini. Apalagi semenjak peristiwa daripada 9/11 ya, 9/11 itu juga banyak yang masuk Islam. Tapi lihatlah, kalau kita melihat bagaimana cara pandang hidup yang benar, itu orang lebih mudah dan lebih enteng dalam hidupnya. Sehingga ketika orang nggak mengerti tujuan apa hidup dan dari kemana setelah hidup, akhirnya mereka apa? Menjalani kehidupan dengan kesia-siaan. Dianggap setelah meninggal nggak diapa-apain. Makanya mereka bunuh diri. Negara Amerika sekarang itu secara KTP oke, masih banyak Nasrani. Tapi secara akidah yang lebih banyak apa? Ateis. Begitu pula Jepang. Bukan, Korea. Saya kemarin ada kawan, dia habis dari Korea. Itu dibilang, subhanallah, orang Korea tuh lebih liberal dibandingkan Jepang, katanya. Sekarang orang-orang Indo banyak yang mengidolakan orang-orang Korea. Padahal orang Korea itu akidahnya apa? Ateis. Dan lebih parah ateis itu daripada Nasrani dan Yahudi, lebih parah. Ya, lebih parah. Atau setidaknya mereka apa? Agnostik. Nah, itu sama-sama parah juga ya.
Parah juga. Dan itu semua menjadikan konsekuensi apa? Kita nggak bisa makan sesembelihan mereka. Karena kalau mereka Yahudi Nasrani, kita masih bisa makan ayam yang disembelih oleh mereka. Ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Ma'idah bahwa kita boleh makan makanan mereka sebagaimana mereka boleh makan makanan kita. Bagi Yahudi dan Nasrani. Saat Yahudi dan Nasrani dahulu kan beda sama sekarang. Sama. Yahudi dan Nasrani zaman dahulu sudah kafir. Sekarang pun kafir juga. Sehingga sama hukumnya kata para ulama. Nggak ada bedanya. Makanya sembelihan kita dapat apa? Lauk nih dari tetangga kita non muslim. Ayam. Nah, boleh gak dimakan? Boleh. Kecuali kalau itu untuk tujuan perayaan hari raya dia, nggak boleh terima. Karena berarti dia disembelih untuk apa? Untuk perayaan hari dia. Tapi kalau untuk makanan biasa boleh diterima. Meskipun yang nyembelih orang Nasrani, gitu ya. Ya, misalkan kita tahu nih emang dia nyembelih ya, bukan beli di pasar, dia benar menyembelih sendiri gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Makanya kenapa kalau kita saksikan yang menjadikan negara dengan paling banyak bunuh dirinya disebabkan karena mereka nggak punya purpose of life. Mereka nggak ngerti bagaimana cara hidup. Mereka nggak tahu untuk apa mereka diciptakan. Mereka nggak yakin kalau ada hari kebangkitan. Kenapa? Apa yang menyebabkan orang beriman itu? Apa yang menyebabkan orang beriman itu kok enteng banget? Ngeluarin uang untuk sedekah. Apa yang menyebabkan orang beriman itu rela capek-capean, jarak, safar, jauh-jauh. 30 menit sejam dari sini untuk ikut kajian. Apa yang menyebabkan orang beriman itu? Mereka mau untuk bisa mengeluarkan effort yang banyak untuk usaha yang dianggap orang kok bisa ngapain gitu. Kenapa? Karena kita percaya ada hanya hari kiamat. Kenapa kita sholat subuh? Kenapa kita sholat subuh? Karena kita percaya adanya hari akhir kalau kita akan diberdirikan. Makanya kenapa Allah suruh latih kita dengan sholat supaya kita mudah berdiri nanti hari kiamat. Kenapa harus berdiri? Kenapa? Supaya latihan berdiri di hari kiamat. Karena kita akan ribuan tahun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, diberdirikan. Kalau sekarang kita dipersilahkan duduk, saya dipersilahkan duduk. Antum dipersilahkan duduk. Nanti enggak ada yang duduk. Hadirin. Semua berdiri. Wal tafatis saqu bisaq. Semua betis ketemu betis. Saking desak-desakannya. Dan kita akan lihat ke atas ke langit menanti kapan Allah mulai persidangan selama 40 tahun dalam hadits Bukhari. Ketika selesai 40 tahun barulah Allah datang bersama malaikat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Datang bersama neraka Jahannam. Yang neraka Jahannam laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunah. Ada 70,000 tali neraka Jahannam dan setiap satu tali ada 70,000 malaikat. Sehingga total malaikat adalah 4,9 miliar yang membawa neraka Jahannam digeret. Subhanallah. Dan itu akan disaksikan oleh mata kepala kita masing-masing. Apa yang menyebabkan kita berbakti kepada orang tua? Karena kita percaya bahwa ganjaran daripada berbakti kepada orang tua adalah surga, yang dimana dalamnya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi motivasi kita untuk bisa melakukan suatu kebaikan di dunia ini, pada akhirnya motivasinya apa? Akhirat. Kita percaya ada hari akhir. Kalau ternyata tidak ada hari akhir, bagaimana Allah membalas jasanya Bilal? Ketika Bilal belum sama sekali menikmati manisnya dunia yang dianggap oleh orang sebagai manisnya kehidupan. Bagaimana Allah membalas jasanya Khabbab bin Arad, Mus'ab bin Umair? Bagaimana Allah membalas jasa mereka? Kalau tidak ada hari kiamat, kalau tidak ada hari kebangkitan, sehingga adanya hari kebangkitan adalah untuk keadilan. Kalau tidak ada hari akhir, tidak ada pengadilan di hari akhir, bagaimana Allah membalas kejamnya dan bengisnya Fir'aun dan Namrud? Bagaimana Allah membalas kotornya perkataan Qarun tatkala mengatakan innama utituhu ala ilmin indi? Bagaimana Allah membalas perkataan Haman? Gimana? Atau Abu Jahal, Mughirah bin Syu'bah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Bagaimana Allah membalas keburukan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci, menghina, mencela? Kalau tidak ada hari akhir, gak mungkin.
Maka ada hari kiamat tujuannya apa? Untuk membalas orang-orang baik dengan kebaikannya dan membalas keburukan orang-orang buruk dengan keburukannya. Itulah perspektif Muslim. Sehingga mau kita tidak mau, perspektif kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Cara main kita akan berubah. Kalau kita sudah tahu ilmunya. Dari ilmu wahyu yang sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Nabi SAW. Sehingga kita semakin belajar, semakin memahami hakikat kehidupan dunia. Begitu pula kita semakin merasa bahwa diri kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali atas apa yang Allah izinkan kepada kita. Maka perspektif seorang Muslim juga sangat bergantung daripada hidayah. Makanya mengapa saya katakan hidayah itu bukan untuk orang pinter. Apa? Bukan untuk orang pinter. Karena banyak yang lebih pintar dibandingkan kita. Tapi mengapa kita yang diberi hidayah? Banyak yang lebih cerdas dibanding kita. Tapi kenapa kita yang dulu ikut kajian? Kenapa kita dahulu yang diizinkan oleh Allah mendengarkan ayatnya? Apakah kita menyangka bahwa diperdengarkan ayat Quran melalui lisan kita adalah sebuah kebetulan? Tidak. Ini sebuah skenario yang sudah digariskan 14 abad yang lalu. Atau digariskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sehingga ketahuilah perspektif kita akan berbeda tergantung dari hidayah. Qarun, Haman, Fir'aun, Abu Jahal, mereka orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Tapi hidayah lebih dahulu menyapa Bilal. Kalau bahasa kita apa? Kaum yang termarginalkan. Hidayah lebih dahulu menyapa Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang tunanetra dan difabel, tidak bisa melihat. Hidayah lebih dahulu menyapa Khabbab bin Arat, seorang budak. Hidayah lebih dahulu menyapa orang-orang yang tidak dipandang, seperti Uwais Al-Qarni, nggak dipandang oleh kaumnya sendiri, tapi justru terkenal di langit. Hidayah lebih dahulu menyapa mereka. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena IQ-nya, bukan karena intelektualitasnya, bukan gara-gara public speaking-nya, bukan gara-gara susun katanya dan diksinya, bukan. Tapi karena hidayah mutlak milik Allah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan mensesatkan kepada siapa yang kehendaki. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah tidak akan mampu menolak hidayah Allah. Dan siapa yang diberikan kesesatan tidak akan mampu mendapat hidayah. Maka ketahuilah, untuk bisa mendapatkan perspektif yang benar dalam agama, kita perlu minta kepada yang memberikan perspektif itu. Itu Allah SWT. Karena dialah ala kulli syai'in qadir, wa ala kulli syai'in qadir, yang berkehendak atas segala sesuatu. Dia mampu memasukkan unta ke dalam lubang jarum tanpa perlu mengkecilkan untanya atau membesarkan lubangnya. Dia mampu memuliakan orang miskin tanpa memberikan dia harta, dan dia mampu menghinakan orang kaya tanpa mengurangi hartanya. Dia mampu memakmurkan para orang biasa tanpa memberikan dia kerajaan, dan mampu memiskinkan para raja tanpa mengambil kerajaannya. Mampu. Allah mampu dari segala sesuatu. Dia mampu menjadikan yang dekat menjadi jauh dan jauh menjadi dekat. Dia pula menghidupkan dan mematikan. Dia memberikan rezeki selain dia diberikan rezeki. Dari konsep keimanan tentang pengetahuan kita terhadap yang menciptakan kita saja sudah membuat mindset kita berubah tentang cara hidup dan cara mainnya hidup. Bahwa hidup untuk beramal. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Esensi kehidupan adalah untuk bertauhid, berkhidmatkan diri kepada yang menciptakan kita. Kita diciptakan bukan menciptakan. Kita diberi rezeki bukan memberi rezeki. Kita dihidupkan, tidak menghidupkan. Maka jangan sampai ada orang yang merasa dirinya punya kemampuan di atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita ditunjukkan pada setiap posisi salat dalam sujud kita. Yaitu titik terendah posisi seseorang makhluk atau manusia adalah ketika sujud, dan itu kita hadirkan hanya kepada yang menciptakan kita. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ya ketahuilah bahwa meminta hidayah adalah bagian hal yang sangat penting, dan kita minta minimal 17 kali sehari semalam.
dalam ihdinas siratal mustaqim yang kita lantunkan dalam Al-Fatihah kita. Dan pada akhirnya semua di antara kita tak butuh hidayah. Butuh hidayah untuk dipertahankan, butuh hidayah setelah sebelumnya tidak ada, dan butuh hidayah, pintu-pintu hidayah dari yang belum punya pintu hidayah yang lainnya. Ya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, perspektif seorang muslim yang bertauhid itu akan melahirkan muslim yang lebih produktif. Lebih produktif. Sehingga muslim produktif itu, coba kita lihat. Kenapa Allah haramkan gibah? Allah haramkan namimah. Allah haramkan fitnah. Gibah, fitnah, namimah. Kenapa Allah haramkan ketiga ini? Kenapa Allah haramkan kita menyia-nyiakan waktu kita dalam perkara yang bermanfaat? Jangankan berbuat dosa, kita nganggur aja nggak boleh dalam Islam. Nganggur dalam Islam itu nggak boleh. Jangan tidak boleh, nggak boleh. Nganggur dalam Islam nggak boleh. Karena harus diisi dengan amal. Dan kita tahu semua bahwa menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim kan, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Karena kalau kematian berarti dia hanya berpindah dari ketiadaan, dari kehidupan kepada kematian. Sedangkan kalau menyia-nyiakan waktu berarti dia menyia-nyiakan kehidupan akhirat. Yang dia tahu bahwa umur dia tidak akan nambah jatah kuotanya. Cuma segitu-gitu aja. Berarti kalau dia menyia-nyiakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, berarti dia telah menyia-nyiakan kehidupan akhiratnya. Makanya mengapa kata para ulama, detik demi detik kehidupan kita sangat amat menentukan posisi di mana kita berada nanti. Detik demi detik kehidupan kita menentukan posisi. Per detik aja, bukan per jam, per detik. Nah, itu menentukan di mana posisi kita. Apakah ashabul yamin atau ashabul shimal? Dan balik ke produktif, sehingga Islam itu adalah agama yang menganjurkan kita untuk produktif. Makanya Allah mengatakan apa? Fa idza faragta fansab. Beres itu kerjaan, langsung kerjaan yang enggak ada leha-leha. Enggak ada leha-leha. Habis kajian yang satu langsung kajian yang lain. Istirahat dulu ke rumah. Tapi maksud daripada ini kata ulama adalah dari beramal yang satu ke beramal yang lain. Jadi dari sini pulang ke rumah, niatkan juga beribadah. Ketemu keluarga, niatkan beribadah. Niatkan silaturahmi, niatkan menyenangkan hati istri, menyenangkan hati anak. Itu beribadah. Sehingga maksud daripada faidah faragta fansab itu habis beres satu kegiatan lain yang bermanfaat dan positif. Sehingga perspektif seorang muslim itu bukan waktu adalah uang, tapi waktu lebih mahal daripada uang. Gitu. Karena orang barat kan bilang apa? Time is money. Ya. No, time is more precious than money. Waktu lebih berharga daripada uang. Bahkan lebih berharga daripada emas. Meskipun emas adalah uang. Uang adalah emas. Tapi ala kullin, waktu-waktu kita adalah modal dasar hidup kita. Sehingga seorang mukmin, orang muslim, dia harus juga punya perspektif terhadap waktunya. Dia mau waktu terbuang-buang. Dari kajian ke kajian, nah dia dengar pakai headset, murojaah kajian. Antum tahu Syekh bin Bas? Syekh bin Bas itu saking jaga peliti terhadap waktu. Nah, saya bilang, para penuntut ilmu, para muslimin harus pelit sama waktunya. Apa? Harus pelit sama waktunya. Gimana caranya pelit sama waktu? Maksudnya apa? Kalau diajak sama orang pada kegiatan yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat, kadang kita punya kebiasaan. Oke, gas. Jadi apapun ada agenda, aku katakan oke, gas. Ngopi sini yuk, oke, gas. Nongkrong sini yuk, oke, gas. Ya nih hadirin, kita punya waktu untuk murojaah, kita punya waktu untuk keluarga, kita punya waktu untuk main sama anak, kita punya waktu untuk kajian dan sebagainya. Jadi jangan semua kegiatan diokekan, maksudnya gitu. Ya. Jangan semua kegiatan diiyakan. Kita harus pelit sama waktu kita. Ya, ada waktu untuk silaturahmi kepada keluarga, ada waktu silaturahmi untuk ziarah kepada kawan, ada waktu untuk silaturahmi untuk yani idkhal surul aqal muslim. Tapi ketika waktunya memang untuk pulang. Ketika waktunya untuk rumah, ke rumah. Ya, seperti itu. Karena sebagian dari kita
lebih senang di warung kopinya daripada di rumahnya. Boleh jadi, nah, mungkin istrinya kali cemberut di rumah. Ya. Tapi al-kulin yang seperti ini dihindarkan karena pada akhirnya menjadikan kita nggak produktif. Nah, Syekh bin Bas itu ngafal Alfiyah Iraqi. Alfiyah al-Iraqi kapan? Pada saat wudu, hadirin. Saat wudu. Jadi pas lagi wudu, beliau menghafal Alfiyah Iraqi. Alfiyah Iraqi itu berapa? 1000 bait. 1000 bait. Itu dihafalkan ketika wudu doang. Ya, nggak sekali wudu juga, ya. Tapi sekali wudu dapat 5 bait. Sekali wudu 2 bait, 3 bait gitu. Akhirnya hafal 1000 bait. Itu cuman pas wudu, hadirin. Gimana pas lagi mutolaahnya? Gimana pas lagi, meskipun beliau dalam keadaan tidak bisa melihat kan dari umur 20 tahun. Tapi siapa berarti yang mendengarkan? Ada yang mendengarkan dari orang, minta dibacakan dari orang. Itulah cara beliau dalam belajar. Sehingga boleh jadi Allah berikan kekurangan pada kita untuk menjaga dari aktivitas tidak bermanfaat. Maksudnya kekurangan apa? Misalkan contoh, Allah kasih kita gaji pas-pasan. Boleh jadi dari gaji tersebut Allah batasi kita dari kegiatan tidak bermanfaat. Karena kalau dikasih gaji 2 digit, 3 digit, 4 digit, akhirnya jadi malas kajian. Lebih sering jalan-jalan dan sebagainya. Gara-gara kebanyakan duit. Allah jadikan fisiknya Syekh bin Bas tidak bisa melihat, menjadikan dia tidak terdistraksi dengan hal yang lain. Makanya orang yang tidak bisa melihat itu anugerah dari Allah. Boleh jadi akhirnya dia nggak punya dosa dari pandangan. Bagaimana punya dosa dari mata sedangkan dia nggak bisa melihat? Gitu. Makanya kekurangan di antara kita semua itu adalah rahmat bagi orang beriman untuk kembali mensyukuri setiap hikmah. Mengapa Allah larang ini? Mengapa Allah larang itu? Ya. Dan terakhir hadirin sekalian Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup bahwa segala hal yang kami sampaikan tadi itu pada akhirnya hanya teori. Yang lebih penting daripada itu adalah pengamalan. Ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat kecuali dia harus diamalkan. Maka saya sering melihat cara mengukur agama seseorang itu bukan dari kemampuannya dalam beretorika, dalam punya ilmu hafal ini hafal itu, bukan. Kemampuan agama seorang itu dilihat dari mana? Dari pengamalan dia terhadap ilmunya itu. Sehingga, terutama bagi para ikhwan nih, Nabi di sini masih ada yang jomblo gak? Nah, masih banyak ya, alhamdulillah. Ya, Pak Syabab nikahlah, ya, jangan lama-lama jomblo antum. Ya. Nah, ini tips nih bagi yang belum nikah atau bagi yang, itu antum bilang ya. Itu Nabi bilang apa? Fadfar bidatid dini taribat yadaka. Pilih yang agamanya kan gitu. Nah, saya lihat ada miskonsepsi di tengah-tengah kita. Dibilang kalau orang yang bagus agamanya itu berarti hafal 30 juz. Lulus dari pondok ini, dari univ ini, berarti dia agamanya bagus. Bukan. Bukan itu patokan agama bagus. Karena boleh jadi orang punya ilmu 100, tapi pengamalannya 20. Tapi ada orang punya ilmu 30, diamalin 30-30-nya. Berarti, kalau ada orang ilmu 100, diamalin 20. Sama orang punya ilmu 30, tapi 30 juga amalin ya. Pilih mana? 30-30. Itu inti permasalahannya. Sehingga kita lihat, kualitas agama kita itu bukan dari banyaknya ilmu yang kita miliki, tapi dari pengamalan ilmu yang telah kita miliki. Itulah agama kita. Itulah kondisi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pengamalan ilmu. Kita kajian sudah banyak. Mungkin udah puluhan ratusan kajian sudah kita hadiri, bahkan mungkin ribuan kalau ada di sini yang udah sepuh. Tapi lihatlah, adakah bekas dari sholat kita? Adakah bekas dari ucapan kita? Adakah bekas dari birrul walidain kita? Bekas pandangan kita? Bekas mata kita? Adakah bekas yang berpengaruh? Karena kalau tidak ada bekas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun 'alaika aw 'alaik. Dia menjadi hujah untuk menolong kita atau jadi hujah untuk menghujam kita di hari kiamat. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Bila ada hadirin yang bertanya, maka kami silakan. Wallahu a'lam. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan. Assalamualaikum. Terkait dengan perspektif yang Ustadz sampaikan sejak di mukadimah tadi, sebagaimana dalam riwayatnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dalam pidatonya bahwa berpegang teguhlah kepada kitabullah dan sunnahku. Begitulah kira-kira yang menjadi dasar dan patokan saya khususnya beragama dan mengamalkan agama Islam ini. Kemudian dalam satu perdebatan ringan bahwa ketika saya menanggapi sebuah tautan atau konten di media sosial terkait dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, yang misalnya ya banyak kegiatan-kegiatan di kuburan begitu, yang joget-joget ya dan seterusnya begitu, yang tidak syar'i atau tidak ada tuntunannya, maka saya menanggapi bahwa kenapa, apa hak Anda gitu ya melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan, sementara seolah-olah jika Anda melakukan itu seolah-olah Anda menggurui atau menidak sempurnakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW tadi. Nah kemudian lawan saya berdebat tadi mengatakan bahwa, termasuk saya dikatakan bahwa saya tolol lah begitu ya, karena ada bahasa bodoh gitu terhadap saya, bahwa katanya bahwa Allah pernah berkata, saya juga tidak tahu ini apakah ini riwayatnya ada atau dalilnya ada, bahwa kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga-surgaku dari mana yang engkau suka. Kan begitu Ustaz. Nah pertanyaan saya adalah, apakah benar dalil itu ada atau ayat itu ada? Kemudian kalau dalil itu ada, kenapa menurut persepsi tadi, cara pandang tadi, mungkin orang tadi lawan saya mempunyai persepsi bahwa cara memandangnya bahwa masuklah ke dalam surgaku itu tidak harus sesuai dengan yang diajarkan tadi. Kan begitu Ustadz ya. Kemudian kalaupun itu ada, kenapa, apa yang memotivasi Allah ya mengeluarkan atau menyampaikan dalil tersebut sehingga membuat satu ruang bahwa surga itu bisa diraih dari mana saja. Mungkin begitu saja Ustadz. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak. Surga Allah Subhanahu Wa Taala berjumlah 8. Al-abwab ats-tsamaniyah. Yadkhulu min ayyiha sya'. Yani ada golongan orang yang masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yaitu apa? Siapa? Perempuan yang melakukan 4 hal kan? Benar 4. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha fa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. 4. Qila laha udkhul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kan gitu. Masuk surgalah dari mana saja yang engkau kehendaki. Yani dari puasa Ramadan, salat lima waktu, jaga kemaluan dan taat kepada suami. Dan betul, agama kita ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Malik di sebuah statement bantahan bagi orang yang suka mengada-adakan dalam perkara agama yang baru, kata beliau, apa-apa yang bukan agama pada zaman Nabi SAW maka bukan agama pada zaman sekarang. Jadi maksudnya apa? Apa-apa yang tidak dikerjakan oleh para sahabat dan para tabi'in atau para salaf yang generasi terbaik dan juga Nabi SAW tidak mengerjakannya, maka berarti tidak menjadi bagian daripada agama. Ya. Dan dalil tersebut tidak itu kita semua. Ketika Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tidak ada lafaz masuk surga dari pintu arah mana saja yang kau kehendaki di dalam ayat tersebut. Karena tadi kan dikatakan firman Allah kan gitu. Akan tetapi kalaupun memang benar ada dalilnya, misalnya ada dalilnya, tapi ternyata tidak ada dalilnya. Tidak semua dalil itu dipahami secara serampangan. Kita tahu semua bahwa
Mengetahui dalil satu, memahami dalil adalah suatu hal yang lain. Mengetahui dalil adalah satu hal. Memahami dalil adalah suatu hal yang lain. Sehingga kalau kita lihat, orang Khawarij punya dalil gak? Punya. Mereka bunuh Utsman itu pakai dalil loh. Mereka bunuh Ali bin Abi Thalib pakai dalil loh. Apa dalilnya? Innal hukmu illa lillah. Hukum itu cuma hukumnya Allah aja, bukannya hukum Utsman, bukan hukum Ali. Kan gitu, mereka pakai dalil. Tapi pemahaman siapa yang dipilih? Kan gitu. Pemahaman Khawarij ternyata dia pakai. Makanya mengapa pentingnya kita itu bukan berjalan di atas Quran dan Sunnah saja, tapi juga harus dengan pemahaman para salaf. Nah, karena kalau cuman sekedar Al-Quran dan Sunnah, maka mereka pun tokoh bahkan liberal pun pakai ayat. Bahkan mereka melegalkan, orang liberal itu melegalkan LGBT dengan ayat di dalam Al-Quran yang mereka menginterpretasi bahwa kaum Nabi Lut itu dihukum bukan gara-gara sodominya, tapi gara-gara pemerkosaannya. Subhanallah. Jauh banget dari interpretasi para ulama. Udah jelas menyimpang, kan? Makanya pemahaman siapa yang kita pakai. Yang kedua, tidak semua kita punya kemampuan berdebat. Tidak semua kita punya kemampuan berdebat. Sehingga berdebat itu ada adabnya. Pertama, kita tahu ilmu secara pasti. Yang kedua, kita mengetahui bahwa lawan ini ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena ada orang berdebat justru malah termakan syubhat. Alih-alih dia menyampaikan kebenaran, malah dia apa? Terdapat syubhat. Itu tahu semua. Tokoh-tokoh Mu'tazilah itu kenapa awal-awalnya mereka melenceng? Gara-gara sering berdebat sama orang Yahudi. Itu awal-awalnya. Awal-awalnya mereka, padahal mereka cerdas-cerdas, hadirin. Cerdas-cerdas. Kalau kita tokoh-tokoh Mu'tazilah itu cerdas-cerdas. Al-Jahiz, Wasil bin Atha. Allah, cerdas-cerdas. Ya. Belum di zaman Imam Ahmad. Ya. Itu cerdas-cerdas juga orang tokoh Mu'tazilah. Tapi ternyata mereka sesat. Gara-gara mereka bermudah-mudahan dalam berdebat. Sehingga ketika kita sudah mulai menyampaikan suatu hal, enggak diterima. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum. Selesai. Jadi enggak usah dilanjutin lagi. Karena kalau dilanjutin lagi mereka akan papar syubhat itu. Sedangkan kalau kita enggak punya counternya, enggak punya ilmunya, akan jadi pikiran dan akhirnya jadi syubhat. Kalau jadi syubhat, kita bingung nyari solusinya kemana. Sedangkan kita jarang ketemu ustadz atau punya kesempatan ketemu ustadz tapi terbatas pertanyaannya. Nah, akhirnya bingung. Jadi rancu. Inilah yang menjadikan pada akhirnya sulitnya kita terkeluar daripada model semacam ini. Dan yang paling terakhir adalah kita berusaha untuk mendoakan. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang masih terjerumus ke dalam perkara-perkara yang baru dalam perkara agama, yakni dalam kutip bid'ah, kita berusaha mendoakan. Ya Allah berilah hidayah. Karena boleh jadi orang itu bisa tersampaikan hidayah ke hati dia bukan lebih jalur perdebatan. Boleh jadi. Ya, saya ulang. Boleh jadi tersampaikan hidayah ke dia bukan melalui jalur perdebatan. Karena ada orang, mereka tahu itu benar, tapi gara-gara nyampeinnya kita nyelekit, akhirnya mereka nggak menerima. Ada gak gitu? Ada. Gara-gara kita salah penyampaian atau kita seperti terlalu memaksakan. Makanya kenapa? Ketika sudah ada keadaan demikian, maka keadaan keseharian kita lah yang menentukan bersikap kita kepada dia. Kemudian kita juga tetap buat baik kepada dia. Tapi ala kulin mendakwahkan tetap perlu dia perlukan, tapi dengan hikmah. Dan dakwah itu bukan berarti debat. Debat itu bukan bagian daripada skup cakupan kewajiban dalam dakwah. Memang debat itu bagian daripada dakwah dalam satu kondisi. Sebagaimana kita tahu ulama-ulama mereka mendebati tokoh-tokoh seperti Syekh Utsaimin itu mendebati tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Jahmiyah didebati. Tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai satu-satunya pintu untuk dakwah. Ada namanya dakwatul hal, apa? Dakwah dengan perbuatan, dan itu lebih fasih daripada dakwatul maqal. Ya, dakwatul maqal berupa ucapan, ya. Tapi lakulin kita semoga diistiqomahkan pada sunnah dan semoga saudara-saudara kita mendapatkan hidayah sunnah.
Tolong nasihati kami Ustadz, terutama bagi kami kaum wanita yang kebanyakan dari kami adalah seorang istri. Banyaknya fitnah yang kami lihat terutama pada medsos sehingga menjadikan banyaknya para istri kurang bersyukur dengan membanding-bandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Para istri, cara mensyukuri kenikmatan adalah dengan berusaha memanfaatkannya di jalan takwa. Sehingga mensyukuri itu bukan dari lisan saja, tapi juga dari perbuatan dan sikap. Pada saat kondisi di mana kita punya keterbatasan, maka itu kita syukuri yang ada. Dan kondisi di mana Anda sedang merasa bahwa Anda sering banding-bandingkan orang lain, itu sudah Allah berikan dalam Quran. Apa yang Allah katakan dalam surah Toha. Surah Toha setelah surah Maryam. Allah mengatakan, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Jangan jadikan kedua pandanganmu kamu lontarkan kepada mereka-mereka. Padahal itu adalah bunga fitnah untuk mereka. Agar kami berikan ujian kepada mereka. Nah, kenapa Allah berikan kata ini? Tandanya apa? Sering melihat kehidupan orang lain bikin insecure. Makanya penyakit sekarang kan ada insecurity kan. Itu sebabnya gara-gara sering ngecek dan kepoin status orang. Iya. Itu penyebab utama insecurity itu. Nggak ada lagi. Itu banyak lagi ya, yang lain pada akhirnya faktor multifaktorial. Tapi menjadi diperparah lah mungkin ya. Menjadi diperparah gara-gara kita punya aktivitas kepo. Pengen tahu. Dan FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Fearing of missing out. Takut ketinggalan. Akhirnya semua dikulik. Kalau scroll Instagram orang sampai feed paling bawah. Postingan paling pertama. Story-nya highlightnya dicek semua. Subhanallah. Antum intel apa gimana? Ini seperti ini akhirnya kita mengcompare. Ya, makanya kenapa kata Nabi SAW, "Unzuru ila man ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Itu kata Nabi SAW. Lihatlah kepada yang di bawah. Dalam masalah apa? Dunia. Tapi kalau dalam masalah agama, lihat ke bawah. Saya masih mending Ustaz, baru bisa Al-Fatihah, dia nggak bisa baca sama sekali. Bukan, nggak boleh justru kayak gitu. Ya, karena itu dalam perkara agama justru lihat yang di atas, di atas kita lihat. Dalam perkara dunia baru. Kata Nabi SAW, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Supaya kita nggak ngeremehin kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita ngelihat ke atas terus, akhirnya kita anggap kenikmatan kita ini sedikit. Dan akhirnya nggak bersyukur. Padahal kunci kebahagiaan itu dengan syukur. Dan bertambahnya kenikmatan dengan syukur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hafal semua. Ini berarti syukur. Berarti dalam menghadapi ini, tipsnya adalah boleh jadi hadirin. Yang perlu kita minta itu diperbesar syukurnya, bukan ditambah kenikmatannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang bersyukur. Karena orang fokusnya itu kan ditambah kenikmatan. Padahal ketika tambah kenikmatan belum tentu dia bisa mensyukurinya. Makanya orang beriman itu fokusnya bukan kenikmatannya, tapi ke syukurnya. Bisa gak dia mampu bersyukur? Karena kalau kenikmatan sudah pasti diberikan oleh Allah. Bahkan dalam setiap kenikmatan itu semua perlu disyukuri. Mensyukuri kenikmatan itu perlu disyukuri lagi. Jadi kita bersyukur nih, bilang dapat kenikmatan. Kita bilang alhamdulillah. Kemampuan kita dalam mengucapkan alhamdulillah pun perlu disyukuri lagi. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Jadi maksudnya apa? Dan kemampuan kita dalam mengucapkan alhamdulillah lebih besar daripada itu adalah kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan itu sendiri. Karena kita mengingat Allah itu jauh lebih besar daripada kenikmatannya. Contoh, saya dapat duit 100.000 hadiah. Ya,
dari Mas Rifki misalnya, traktir. Sat, ada duit Anda dapat bonus dari kantor misalnya 100.000. Anda bilang Alhamdulillah. Kenikmatan mengucapkan Alhamdulillah itu lebih nikmat dan lebih berharga dibandingkan 100.000-nya. Paham ya maksudnya? Nah, karena kalau 100.000-nya cuma perkara dunia, tapi ucapan Alhamdulillahnya mengkaitkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih berharga, jauh lebih berharga. Ya. Makanya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bagian daripada rezeki yang tidak tara. Puncak kenikmatan di dunia itu apa? Mengenal Allah. Itu puncak kenikmatan. Makanya kata Malik bin Dinar, kata beliau, "Dhahaba ahlu dunya wa lam yadhuqu atyaba 'aishin fiha." Para penikmat dunia, para pencari dunia, mereka pergi dari dunia dalam keadaan belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia. Kata murid-muridnya, "Qila, wa ma hiya dzalika ya Aba Yahya?" Memangnya apa maksudnya? Apa coba? Misalkan contoh, Steve Jobs, Jeff Bezos, apa lagi? Tokoh-tokoh dunia, ya. Ya. Sebutinlah tuh tokoh-tokoh dunia, Mark Zuckerberg, orang-orang yang terkait dunia. Mereka kalau mati dalam keadaan kafir, mereka mungkin sudah ngerasain pesawat jet, sudah ngerasain kasur paling empuk, rumah paling mewah, mobil paling megah dan sebagainya. Sudah dia semua. Tapi kata Malik bin Dinar, mereka belum merasakan puncak kenikmatan dunia. Itu bukan puncak kenikmatan dunia. Apa kata beliau? Ditanya apa puncak kenikmatan itu? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal Allah adalah puncak kenikmatan dunia yang rasanya lebih nikmat dibandingkan kasur yang empuk yang dirasakan oleh mereka, mobil mewah yang dimiliki oleh mereka, rumah megah yang dimiliki oleh mereka. Lebih nikmat mengenal Allah SWT. Makanya mengapa Bilal adalah termasuk paling berbahagia meskipun hidup dalam keadaan miskin. Khabbab bin Arad, mereka adalah sahabat-sahabat yang hidup dalam keadaan sederhana, tapi mereka menjadi orang paling bahagia. Karena mereka mengenal yang menciptakan mereka. Dan itu sudah cukup. Dan sudah cukup. Kalau kita punya Allah, kita punya segalanya. Kita tidak mengenal Allah, kita hilang segalanya. Maka jangan pernah dijadikan sebagai peremehan ketika kita sudah mendapatkan hidayah. Allahu a'lam. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Nggak ada? Udah, nggak ada ya? Baik. Kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.